Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmat. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Di kesempatan pagi hari ini yang di bulan suci ini, semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat, membawa barokah, maslahah, bidini matinya warahmatullahi untuk saya dan untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kembali saya sedikit akan mereview tentang tombak pusaka sepuh. Tombak pusaka ini ada yang bilang, ya ada yang menamai dengan piring wadon atau apa, saya sendiri kurang begitu tahu kenapa kok ada piring lanang, piring wadon. Namun kadang itu kita itu berseberangan pendapat kita. Berseberangan itu begini, ya sama-sama ahli, namun kadang itu penilaiannya yang nggak sama. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Namun terserahlah, untuk saya tetap menghormati yang ini mengatakan ini monggo, yang ini mengatakan ini monggo, karena setiap pengalaman dan setiap orang itu penemunya atau penemuannya, pemikiran dan jalan keilmuannya itu tidak sama. Kemarin itu ada yang tanya di kolom komentar video saya, yang menanyakan, Gus, apakah pusaka itu ada yang bisa untuk menjaga rumah, atau agar rumah ini atau keluarga ini bisa terjaga, dan intinya untuk ketentraman rumah tangga atau untuk menjaga keluarga lah. Ada. Jawaban saya memang ada. Dan orang-orang dahulu itu banyak ya yang menggunakan hal-hal semacam itu. Untuk kadang ada yang untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun, ada untuk yang menjaga sawah dan lain-lain. Biasanya itu saya ini mau mengatakan itu susah gitu loh. Ada yang kayaknya ada yang nggak boleh itu diutarakan, dan kadang itu mau mengungkapkan itu berat gitu. Iya memang. Terus ada di bawahnya ada juga yang mengganggu untuk keluarga. Betul ada. Ya, kita itu nggak mengakui dan tidak mengakui, kenyataannya ada yang memang benar-benar bisa mengganggu keluarga, terutama jika orang tersebut memiliki ageman atau sejenis pusaka atau ilmu lah atau apapun. Biasanya itu bisa juga mengganggu keluarga karena pada umumnya tidak bisa merawat, atau tidak mengerti cara untuk merawat, atau memang tidak cocok untuk keluarga, atau tidak cocok dengan orang tersebut. Satu contoh, ageman ini untuk kebaikan, namun ternyata ageman tersebut dipergunakan untuk kejelekan. Nah, pada akhirnya kan berseberangan. Ageman ini untuk kebaikan terus digunakan untuk kejelekan. Seandainya gini, ada pusaka itu yang yang berpamor Tirto Tumetes, atau dengan pamor udan mas atau pancuran mas dan sebagainya. Kemudian yang memiliki pamor-pamor seperti itu kan jelas itu untuk kebaikan, iya kan?
tapi ternyata digunakan untuk main judi ataupun apa, untuk apalah gitu. Nah ini kan nggak gato gitu. Itu ada juga yang biasanya tiap bulan apa suro atau apa dimandikan, ternyata nggak dimandikan, lupa, sampai tayangan gak karu-karuan. Nah ini yang sampai berkarat berpuluh-puluh tahun. Nah itu akhirnya biasanya juga bisa mengganggu keluarga. Ya menurut saya jika kita itu tidak mengerti, ditanyakan sama orang yang mengerti. Kalau tidak, memang kita itu tidak sanggup merawat, ya alangkah lebih baik diparingno wong sing iso merawat, dan orang tersebut bisa menjaga amanat, bisa menjaga titipan kita ini, nggak dijual atau diapa gitu, memang betul-betul dirawat gitu, atau dialih rawatkan ke orang yang mampu, yang kita anggap orang tersebut bisa menjaga titipan kita tersebut, itu loh. Dan itu jalan terakhir. Jika memang tidak bisa, mending dialih rawatkan, nanti kan dimahar sama orang. Nah kemudian uangnya itu ditasarufkan untuk anak-anak fakir miskin atau apalah itu, disedekahkan. Jangan dibuang, kalau dibuang nanti gimana, kan nggak bermanfaat juga. Itu kalau menurut saya. Terus yang bisa untuk menjaga rumah itu apa? Banyak di situ. Kalau di sini saya nggak bisa mengutarakan, nanti dikira saya ini menyirikan Allah atau apa. Doa itu yang paling utama, minta sama Allah, bahwa kita itu minta perlindungannya sama Allah. Dan pusaka atau ageman itu hanya sekedar menemani gitu, menemani dalam arti alat. Seandainya kita mau ke Pare, mau ke kota itu lebih cepat pakai sepeda motor atau pakai mobil gitu kan. Sama, kita juga minta perlindungan tetap sama Allah Ta'ala. Nah itu nanti ada alatnya dengan doa dan didampingi dengan ini. Bukan kita itu menduakan Allah, bukan gitu loh. Jadi kalau jika ada yang berpendapat menduakan Allah, ya orangnya belum mengerti gitu loh. Tiap orang pintar, tiap sesepuh kita dahulu, mbak-mbak kita dahulu, pastilah ada tujuan yang baik meninggalkan sesuatu itu untuk keluarga. Namun kembali lagi, orang tersebut mampu apa enggak. Biasanya nenek-nenek atau kakek kita meninggalkan sesuatu dulu itu belum sempat mengatakan, kemudian terlanjur dipanggil Yang Maha Kuasa, sehingga caranya tidak tersampaikan. Atau ini lebih parah lagi, orang tersebut sudah tua. Kalau sudah tua itu kan berarti ada pikun, bahwa orang itu pikun, ngomong A sudah di B. Nah di sini loh yang paling kadang itu kita nggak mengerti. Loh, orang tua kita ngomong gini, tapi ternyata dengan pakeme apa yang kita pegang tadi nggak sama. Wong ini bilangnya tombak piring lanang, tapi kenyataannya kok tombak ini piring wadon. Seandainya gitu loh, ini perumpamaan aja. Itu biasanya kan orang-orang kalau sudah tua itu kan pikun gitu loh. Makanya kadang-kadang itu nggak sesuai. Ada yang sampai mengganggu ke anaknya, ke cucunya, atau sampai anaknya itu sakit-sakitan. Itu karena ya itu tadi, biasanya di situ. Saran saya, kalau jika memang sudah nggak mampu dan terjadi sesuatu di dalam keluarga, maka lebih baik dipasrahkan ke orang yang mampu. Nah setelah itu kita pegang
satu atau dua yang dianggap itu pas untuk diri kita, untuk keluarga kita yang baik, sambil kita itu berdoa sama Allah. Itu terutama itu berdoa sama Allah, kita minta keselamatan. Itu hanya untuk sarono gitu loh. Ngomong-ngomong ya doa kepada Allah Ta'ala. Seandainya tombak, kita memiliki tombak itu kan lurus gini, berarti orang itu harus lurus. Itu loh, banyaklah filosofinya itu banyak sekali gitu, filosofinya banyak sekali. Seperti yang akan saya review kali ini tombak. Ada yang bilang tombak piring waton, namun saya sendiri nggak tahu karena saya bukan ahli gaman, bukan ahli pusaka. Tapi sebisa saya, jika memang ini nanti ada kekurangannya ya saya mohon maaf gitu. Inilah tombaknya. Tombak ini sepuh ya. Oh enggak ya, ini piring lanang ini. Iya, ini piring lanang, bukan piring wadon. Ini piring lanang. Nah, ini tombaknya segini dan ini sepuh. Ya, ini sepuh sekali. Ini filosofinya kalau kita berdoa itu lurus kepada Yang Maha Kuasa. Orang dulu seperti itu. Tirta Tumetes, seandainya berpamor Tirta Tumetes atau Wahyu Minurun atau apa itu kan filosofinya itu seperti itu, atau singkir angin itu kok semuanya ada gunanya gitu, ada gunanya. Ada gunanya. Dan biasanya yang bisa merasakan tuah itu setelah kita memakai, dan tidak bisa langsung kontan kita merasakannya, itu tidak bisa. Pastilah itu membutuhkan waktu, membutuhkan penyesuaian juga, membutuhkan berlama-lama dulu. Kemudian nanti kita bisa merasakan tuah daripada pusaka tersebut. Seandainya kita berdoa apa ya bisa atau langsung kun fayakun jadi kan ya enggak, butuh proses. Sama saja. Karena saya sendiri sudah merasakan hal semacam itu, sisi yang lainnya gitu loh. Kita ngomong kalau nanti seandainya seperti ini kulit semongko atau apa ya, atau ini kebak ya, penjaringan kebak ya, kebek ini ngomongan itu. Saya kurang begitu tahu ini, kalau nggak salah Tirta Tumetes atau apa, saya sendiri nggak tahu. Karena nggak diwarangi gitu, nggak pernah diwarangi, cuma dicuci. Kalau saya sih gaman atau pusaka itu lebih suka tidak diwarangi, ya dicuci, diminyai, itu aja. Kalau diwarangi itu biasanya kita pegang ini kurang, karena warangan itu kan racun ya. Kadang itu kita lupa, kita pegang tuh, kita makan, nah itu yang paling bahaya. Itu karena racun, warangan itu racun di situ. Gaman itu memang betul ada kodam, dan di situ kodamnya itu macem-macem gitu. Apakah kita itu syirik sama Allah ya enggak lah, kalau kita ngerti enggak kok. Biasanya itu yang ditakutkan kan kalau kita itu terpeleset, maksudnya itu sedikit aja kita pegang seperti ini, nanti kalau iman kita nggak kuat ya itu biasanya orang-orang dulu itu ditakutkan seperti itu. Kalau kita sudah imannya kuat, teguh sekali, itu ya nggak apa-apa. Karena pemimpin negara kita terdahulu semuanya ya pegang seperti ini. Kita ini orang timur, bukan orang di negara sana, luar sana yang harus pakai apa gitu. Kita ini orang timur yang handap asor,
yang lemah lembut, yang saling menghargai, saling menghormati, bukan mengejas diri kita itu benar sendiri, bukan gitu. Terus kita sok suci sendiri ya bukan. Dalam kenyataannya kan banyak yang bilang pegang begini syirik, musyrik, padahal dia sendiri syiriknya nggak ngerti gitu. Syiriknya di dalam dirinya sendiri nggak ngerti gitu. Kemudian menyirik-nyirikan orang lain. Nah ini yang nggak bagus. Daripada kita mengejas orang lain yang macam-macam, mending kita tengok diri kita sendiri, kita gayai, kita kaji diri kita apakah kita sudah benar. Itu biasanya seperti itulah. Terus wah, orang yang pegang itu deket sama demit, demitnya di mana gitu, atau deket sama hal mistis, mistisnya juga di mana gitu. Jadi orang dulu itu, mbah-mbah kita dahulu, nenek-nenek kita dahulu, buyut kita dahulu mau menciptakan sebuah senjata itu ada filosofinya, bukan sekedar menciptakan itu aja, ada kegunaannya, ada manfaatnya kalau memang itu cocok. Itu maksudnya, itu memang benar, ada yang bisa untuk menjaga keluarga itu memang betul. Kalau nggak bisa ya itu tadi, ngeribeti malah nyusahno, menggoda yang ngeridu ya dan sebagainya. Itu saja, nanti dilanjutkan lagi sisi lain daripada pusaka. Atau jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti akan saya videokan. Inilah ya namanya tombak sepuh. Nah ini tombaknya sepuh sekali, nggak kaleng-kaleng, ini asli. Dan ini terawat. Ini jika seperti ini kalau nggak ngerti ya ini bahaya. Pegang-pegang seperti ini kalau nggak mengerti, kalau ngerti ya enggak. Semuanya ciptaannya Allah, semuanya itu kita beribadah sama Allah. Matur nuwun, terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Segala kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang selalu diberi di jalan yang benar, diberi petunjuk di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Musikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.